teman-teman. Selamat datang di podcast kita. Podcast apa, Kak? Podcast dadak. Oke, podcast dadak. Cahya Ainun dan kakak-kakak saya. Saya Indria. Saya Riki. Mau ngebahas hambatan-hambatan komunikasi. Betul. Kira-kira kenapa sih, Kak, kita harus membahas hambatan-hambatan itu? Ya gimana ya sebagai anak ilkom ya kan ya Pak. Kita tuh harus ngebahas tentang hambatan komunikasi karena kayak nggak afdol deh kalau nggak ngebahas. Oke. Nah, pasti semua orang di sini pernah ngalamin namanya hambatan komunikasi ya kan Pernah, Pak? pernah Bang. Contohnya apa? Sekarang ini. Iya betul, sekarang ini kita podcast tapi Berisik. Jadi itu masuknya gangguan apa nanti kita bahas ya. Kita bahas satu-satu. Tapi ada juga nih yang kayak contohnya lagi ada kayak kita nggak nangkap instruksi tugas dari dosen. oh berarti itu hambatan kalau kita di lingkungan kelas ya. Iya kan? benar. Ada juga hambatan yang kalau kita lagi telepon orang terus tiba-tiba keputus teleponnya. Nah itu nanti kita akan jelasin satu-satu ya teman-teman. Oke. Langsung aja kali ya kita mulai. Oh boleh penjelasannya ya. Untuk kakak-kakak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hambatan komunikasi? Oke, jadi aku kasih tahu tapi aku koreksi Boleh. aku kalau salah ya, Kak. Hambatan komunikasi itu terjadi apabila suatu pesan dari komunikator tidak diterima dengan jelas oleh komunikan atau receiver. Hal ini juga disebut dengan noise. Oh iya bener banget Kak. Tapi sedikit aku nambahin ya. Oke. Kalau menurut Shannon Weber di bukunya, hambatan komunikasi atau gangguan komunikasi itu terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung dengan efektif. Oke, kalau elemen-elemen itu emang apa aja sih, Kak? Elemen komunikasi itu ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik atau yang disebut dengan feedback. Oke, keren banget, anak ilkom banget nih kelihatannya. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa aja yang menjadi penyebab gangguan-gangguan komunikasi? Apa aja tuh, Kak? Apa aja tuh, Kak? Boleh tahu, Boleh Kak? kasih tahu nggak? Boleh banget dong. Jadi menurut FND, hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses komunikasi bisa meliputi hambatan sosiologis, hambatan antropologis, hambatan psikologis, yang sering menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Oke, ternyata banyak ya kayak mempengaruhi komunikasi itu ya, Kak. Nah, terus ada juga namanya hambatan semantik, ada juga hambatan mekanis, dan masalah lingkungan. Nah, sekarang nih kalau misalkan kita kayak sekarang lagi bikin podcast, tapi lingkungannya berisik banget. Itu menurut kalian masuk hambatan yang mana? Udah jelas sih, masalahnya langsung ke lingkungan. Bener Masalah banget, lingkungan. karena lingkungannya berisik, jadi komunikasi kita ya semoga aja nih kita nyampe ya ke teman-teman semua komunikasi kita ini. Betul Kak. Nah terus, ada juga ya yang jelasin tentang hambatan komunikasi dari Hafid Kangarang. Mungkin Pak Riki bisa jelasin nih Pak, yang dari Bapak Hafid ini gimana sih Pak gangguan komunikasi? Penyebabnya itu apa aja? Nah itu penyebabnya bisa dari teknis, terus semantik dan psikologis. Oke. Ada lagi rintangan fisik, rintangan status, Terus rintangan kerangka berpikir dan rintangan budaya. Oh, jadi lebih kompleks Iya, lagi betul, ya, Kak. Kakak. gimana kalau kita bahas satu-satu nih? Boleh. Oke, boleh. Jadi Menurut Bapak Effendi, hambatan yang pertama itu ada tantangan sosiologis, antropologis, psikologis. Betul, Kalau Kak. sosiologis itu masalah hubungan sosial seperti status sosial, tingkat pendidikan, ideologi dan lain sebagainya. Terus kakak kalau antropologi itu masalah seperti budaya, ras, agama, kebiasaan, norma dan lain-lainnya. Contohnya gimana sih, Kak? Contohnya gimana tuh? Contohnya sih kamu orang Jawa, aku orang Batak. Nah, pasti menurutmu gaya bicara aku dengan suara tinggi. Iya. Ini sedang marah, padahal Iya. menurut budayaku. Menurut budaya Bapak itu berarti biasa-biasa aja lah ya kalau sebagai orang Batak. Padahal kita ngiranya Bapak lagi marah-marah nih, padahal biasa aja. Padahal biasa aja. Sama juga kayak orang Padang ya sih kalau emosian. Padahal Iya. juga ngasih mereka tuh ya kayak gitu. Betul, Kakak. Oke, aku nambahin lagi nih. Boleh. Terus ada hambatan psikologis, kayak kondisi emosi seseorang, perasaan sedih, cemas, marah, terus bisa jadi prasangka, jadi bawaannya seujon aja gitu sama orang. Betul, Kakak. Niatnya pasti ini niatnya jahat nih ya gitu ya mikirnya. Betul. Dikira udah dia jahat aja, padahal kan Setuju. enggak. Terus lanjut lagi ada apa nih Pak? Ada hambatan apa nih Pak?
hambatan semantik. Nah, Gimana yang coba jelasin? pertama hambatan semantik atau gangguan berbahasa. Gimana sih Pak gangguannya? Contoh itu gangguan ini bisa terjadi karena adanya kesalahan pada bahasa yang digunakan. Oke. Kendala bahasa yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan bahasa orang yang lain atau kurangnya kemampuan dalam kedua berbahasa. Contohnya apa? Mau jelasin nggak Inun? Aku Coba boleh contohnya, bantu Kak. jawab ya? Boleh. Boleh, Contohnya Kak, tuh kalau kita ketemu sama orang bule, Ya, nah, betul. kita kan beda bahasa tuh. Bener, Kak. bener. Itu Susah suka banget ngomongnya. suka nggak masuk kan Kak, Iya, bahasa karena mereka mereka sama bahasa kita. pakai bahasa Inggris, kita bahasa Karena Indonesia. kita nggak ngerti gitu. Iya, benar. Oh itu masuk ke hambatan berarti ya. Betul, Benar. kita masuk ke hambatan. Hambatan semantik namanya. Terus Oke, juga oke. ada gangguan teknis ya yang tadi kayak aku udah singgung sedikit, kayak kita misalkan lagi komunikasi sama orang jauh di luar kota, tapi teleponnya tiba-tiba keputus nih, pulsa habis, hilang sinyal, itu namanya gangguan mekanis atau disebut juga gangguan teknis. Wih, benar. Terus ada apa Hebat nih, benar, Non? Kakak nih. Ada masalah apa? Terakhir ada masalah lingkungan. Contohnya kayak Contohnya, Kak? contoh kayak tadi udah kita singgung-singgung. Iya. Sekarang ini kita podcast tapi lingkungan kita lagi Di rame. sini. Nah, oke. Iya. Mirip-mirip sih sama apa yang dijelasin sama Bapak Hafid di bukunya. Cuma beliau tuh nambahin penyebabnya ada juga yang namanya kerangka berpikir. Kalau Pergi gimana Pak? Kerangka berpikir itu Pak? Nah, kerangka berpikir itu rintangan kerangka berpikir itu disebabkan adanya persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Oke. Perbedaan persepsi ini biasanya karena latar belakang, pengalaman, dan pendidikan yang berbeda. Oh, berarti mirip ya sama Iya, kayak betul. sosiologis Betul, ya. betul, Kak, betul. Ini juga bisa menyebabkan mispersepsi berarti ya, Nun ya? Oh iya betul, mispersepsi karena Mispersepsi itu apa sih? Apa salah paham sama pesan gitu nggak? kalau mispersepsi itu kesalahan dalam menafsirkan isi pesan. Contohnya gimana contohnya? Coba contohnya, Contohnya Kakak. tuh kayak pandangan kita nih orang Indonesia terhadap orang obesitas, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Di Indonesia ini banyak orang tua menganggap anak yang tumbuh subur dengan badan yang besar dan gemuk merupakan keberhasilan dari proses pertumbuhan. Bahkan secara fisik anak yang gemuk dianggap lucu dan menggemaskan. Padahal itu kemungkinan karena obesitas dan akan membawa masalah kesehatan yang serius di nantinya gitu kan. Iya, berarti itu salah Kemudian satu harinya itu bakalan jadi penyakit sih kan. benar, berarti itu salah satu hambatan komunikasi ya, namanya Iya. mispersepsi. Oh iya, itu masuk ke mispersepsi sih. Iya, berarti kalau kita cara ngatasinnya gimana sih gangguan-gangguan hambatan komunikasi ini, ternyata ada strategi Ada komunikasi strategi. yang efektif ya Pak ya. Iya, betul, Kak. Sebenarnya kita harus tahu dulu, tapi tujuannya apa sih untuk strategi cara komunikasi yang efektif itu? Ya simpel aja sih, biar pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh isi penerima. Benar nggak sih? Benar nggak sih Pak? Bener banget kakak-kakak. Tujuannya itu memang agar si penerima lebih paham dan enggak Mispersepsi gitu ya. mispersepsi Iya, dengan sama kata- maksud dengan dari pesan yang disampaikan pengirim kakak-kakak. Oh gitu. Terus jadi Betul. gimana strateginya ya Nun? Aku jelasin nih. Boleh, boleh. Udah nanggung banget nih, udah pengen buru-buru pulang aja. Strategi komunikasi efektif itu berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi itu. Gimana Betul. Kayak caranya? misalnya kita menghormati lawan bicara. Begini kan menghormati. Iya. Menyampaikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Ya. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tuh. Terus Betul. ada pesan yang terstruktur dan Betul. juga yang enggak kalah penting itu empati sih kita. Panjang banget gak sih Pak jelasinnya? Panjang benar. Gimana ya ngapalinnya coba? Kita harus Panjang, singkat, dan tepat untuk Oke, singkatnya gini. jawabannya. Oke, singkatnya gini aja deh, Kak. Gimana? Jelas, tepat, alur, empati dan budaya. Ada budayanya Ah, sekarang? bentar. Ada budayanya tuh gimana maksudnya? Jelas, itu menggunakan bahasa yang jelas kan. Tepat, berarti informasi yang disampaikan harus lengkap dan sebenar-benarnya. Alur, berarti pesan yang disampaikan terstruktur. Terus Betul. empati, memahami perasaan lawan bicara. Terakhir budaya nih kayak tadi Kakak tanya. Budaya, kita harus memahami budaya mereka biar nggak salah paham. Kayak tadi contohnya orang Jawa ketemu orang Batak. Orang Batak. Oh iya benar-benar. Nah, menurut kamu dari tadi kita ada hambatan komunikasi nggak sih kakak selama kita podcast ini? Kayaknya Banyak sih. Banyak. Banyak. Tapi kita usahakan lancar aja Iya. ya Kak ya. Iya benar. Sebenarnya ini kita hambatan komunikasinya cuma karena dari lingkungan aja sih. Betul. Tapi Iya, kalau benar. untuk
penyampaian pesannya mungkin semoga sih enggak ya, karena ya semua terskrip kawan-kawan. Udah ya gitu ya. Oke, masuk ke segmen closing nih teman-teman, ternyata durasi. Sampai juga nih closing. Nah, menurut kakak-kakak gimana nih tentang bahasan hambatan-hambatan tadi yang kita udah obrolin? Iya, mungkin teman-teman juga ada pengalaman-pengalaman kan pastinya tentang hambatan komunikasi. Betul, Kakak. Mungkin ya, teman-teman bisa diskusi bareng kita juga di kolom komentar, atau nanti bisa juga ke sosial media kita untuk cerita-cerita, boleh banget loh. Kita juga kan masih banyak kurangnya karena kita masih mahasiswa, pasti penjelasan kita juga belum lengkap. Oke. Betul sekali. Karena ini namanya tugas dadakan, Iya, betul. juga podcast dadakan. Benar banget. Betul. Oke, jadi udah nih Kak. Ya udah aja kali ya. Udah Mending sore ya, banget. Kak? Oke, oke, Udah oke, mau maghrib coy. oke. Kita harus pulang ini. Kita pamit undur diri teman-teman. Dadah. Dadah. Sampai di next podcast.